Daripada ngomongin mujizat ngalor ngidul belah ini belah itu belah ini, bangkitin aja udah. Mualaf gue yang pertama. Gue pertama kali mualaf kalau dia bangkit dan gak mati lagi. Agatha siap pertama kali mualaf jika hal ini terjadi. Mari kita simak debat seru antara Agatha dengan saudara kita Muslim berikut ini. Justru kami orang Muslim, kita nggak percaya mujizat setelah kan kita nggak percaya kenabian lagi setelah Nabi Muhammad. Ada saat ini orang Muslim itu kuat karena doa, Bang. Enggak, tapi kalau doa dibilang mustajab. kalau dibilang Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tapi la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dibilang itu mujizat, nggak ada siapa ngobrolnya sama. Bentar bang, daripada ribet banget ngurusin mujizat, bisa nggak sih kalian ini berdoa berapa miliar orang supaya Allah itu membangkitkan Muhammad itu aja deh, biar oten ini pada mualaf. Mujizat kayak gitu tuh nggak penting banget bang, bangkitin aja dulu Nabi kau itu yang udah beribu-ribu tahun untuk meninggal. Itu lebih faedah, biar oten ini nggak perlu lagi kalian kasih bom, ledakin, persekusi, langsung itu auto mualaf semua bang. Karena itu yang kami cari. Daripada lu bilang mujizat si ono, bangkitin aja. Kalau Allahmu itu maha kuasa, bangkitin aja dulu Nabi kalian. Udah selesai itu. Oten ini auto semuanya mualaf. Yakin saya. Orang-orang yang percaya, terutama murid-muridnya Yesus. Karena dia bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, makanya orang-orang tuh pada percaya sama dia. Karena cuman Allah yang bisa memberikan hidup. Kalau ketimbang mujizat sembuh dari sakit, dapat duit, itu mah biasa bang, tetap mati kan ujung-ujungnya kan. Nggak penting bang. Kalau lu mau pakai otak, beriman, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bisa ngasih hidup kekal. Bukan Tuhan yang sekedar butuh melampiaskan syahwat, itu nggak penting bang. Punya duit lu bisa. Terlalu receh kalau yang kalian harapkan itu dari Tuhan hanya untuk mengenakkan enak-enak. Itu terlalu receh bang. Karena nggak semua manusia ini pengennya yang enak-enak. Daripada ngomongin mujizat ngalor ngidul belah ini belah itu belah ini, bangkitin aja udah. Mualaf gue yang pertama. Gue pertama kali mualaf kalau dia bangkit dan gak mati lagi. Bentar, gue bantah Agatha bentar. Muhammad itu nge-pure biar nggak bangkit lagi. Karena kasihan sama oten-oten. Kalau bangkit kalian jadi mualaf semua di dunia ini. Salah satu hal yang sangat meyakinkan dan meneguhkan bagi saya sebagai orang Kristen adalah ketika Allah yang disapa dengan Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus, Sang Firman nujul mengenakan tubuh kemanusiaan. Itu merupakan pemberian terbesar. Semua itu dilakukan oleh Allah. Oleh karena kasih-Nya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas bagi manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Atas dasar ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia dalam mengatasi dirinya yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, itulah sebabnya Allah berinisiatif bertindak dari dirinya sendiri, datang melalui mengutus Sang Firman nujul turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga bisa mati di kayu salib, menjadi jalan penebusan, pendamaian, pembenaran, pengampunan bagi manusia yang terbuka percaya
menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen bukan hanya dalam tataran teori, konsep, doktrin, ajaran, tetapi apa yang diberitakan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab-kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Oleh karena yang menulis seluruh kitab-kitab Injil ini adalah saksi mata langsung yang melihat peristiwa tentang apa yang dihidupi, dikerjakan, diajarkan oleh Yesus, termasuk dalam peristiwa penyaliban. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang disembah dan dikenal oleh orang-orang Kristen adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak hanya berkata-kata, bersabda, berfirman, tapi Allah yang sungguh-sungguh bertindak lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib. Sebelum kematiannya, Yesus itu banyak melakukan mujizat. Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Minimal ada 3 yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, dicatat dalam kitab-kitab Injil selama pelayanannya. Anak perempuan kepala rumah ibadah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Seorang pemuda di Nain yang adalah anak dari seorang janda dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dibangkitkan oleh Yesus dengan berkata, "Hai Lazarus, keluarlah." Lazarus pun keluar dan hidup kembali. Bukan hanya itu, para rasul juga oleh kuasa Yesus memiliki kemampuan untuk membangkitkan yang sudah mengalami kematian. Rasul Petrus membangkitkan Dorcas atau Tabita. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus. Betapa dahsyat dan terbukti betapa real dan nyata kuasa itu bekerja melalui kehidupan para rasul. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 jelas berkata begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus itu pribadi yang memiliki otoritas atas kematian. Yesus itu berkuasa memberikan nyawanya, tetapi jangan lupa berkuasa mengambilnya kembali. Yesus memberikan nyawanya sekehendak hatinya dan berkuasa mengambil kembali nyawanya sekehendak hatinya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus itu memiliki kuasa yang sama dengan Bapa. Bapa berkuasa membangkitkan, Yesus juga berkuasa membangkitkan sesuai yang dikehendaki oleh Yesus.
Hal ini menunjukkan, membuktikan Yesus dalam natur keilahiannya sehakikat dengan Allah sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat dahsyat dan luar biasa keimanan orang Kristen. Oleh karena dibuktikan dalam sejarah, disaksikan banyak orang, Yesus mati di kayu salib. Itu fakta Alkitab, itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Barang siapa yang menyangkal kematian Yesus, sama seperti upaya menegakkan benang basah. Artinya sebuah pekerjaan, tindakan yang tidak berguna, sia-sia sama sekali. Demikian juga dengan kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang. Karena setelah kematian, akhirnya pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada sebanyak mungkin orang, membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian kekal, mengalahkan kuasa iblis. Ini perlu menjadi perenungan mendalam bagi siapapun yang hidup di dunia ini. Mari miliki pikiran dan hati yang terbuka supaya mengenal sekaligus mengerti, memahami dan mengalami berita yang sangat dahsyat dan luar biasa ini, yang mana tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristen.